u'tina sittan wa fuddilna bisab. U'tina al-ilma wal hilm was sama'ata wa fasahata was saja'ata wa mahabbata fi qulubil mu'minin. Wa fuddilna bi anna minna an-nabiyyul mukhtar Muhammadan wa minna siddiq wa minna tayyar wa minna asadullah wa asadur rasulih wa minna sayyidun nisa'il alamin wa minna sibtu hadhil ummah. Imam Zainal Abidin alaihi salam berkata, wahai manusia, kami diberi 6 kelebihan dan disempurnakan dengan 7. Yang pertama, u'tinal ilma wal hilm, kami diberikan keilmuan dan ketabahan. Ketabahan, kesabaran, u'tinal ilma wal hilm was samahata wa fasahata was saja'ah wa mahabbata fi qulubil mu'minin. Kami diberikan keilmuan, ketabahan, kesabaran, kefasihan, keberanian dan rasa cinta di hati orang-orang yang beriman. Dan kami disempurnakan dengan 7 hal, yakni karena dari kami minna nabiyyil mukhtar Muhammadan wa minna siddiq wa minna tayyar, dari kami ada nabi yang terpilih yaitu Muhammad, dan dari kami juga ada as-siddiq yaitu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, at-tayyar Ja'far at-Tayyar, wa minna asadullah wa asadur rasulih, dan dari kami singa Allah dan singa Rasulnya yakni Hamzah bin Abdul Muttalib, wa minna sayyidatun nisa'il alamin, dan dari kami pemimpin para wanita, Fatimah al-Batul, Fatimah yang suci, dan dari kami juga sibtu hazil ummah, 2 cucu umat ini, pemimpin pemuda ahli surga Imam Hasan dan Imam Husain alaihi salam. Maksud Imam Zainal Abidin ketika berkata kami telah diberikan 6 hal dan sempurnakan dengan 7 adalah bahwa kami ahlul bait Rasulullah, dari mulai Rasulullah, Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, Imam Husain sampai Imam Mahdi alaihissalam, diberikan 6 kelebihan yang tidak diberikan kepada orang-orang lain. 6 itu harus ada. 6 kelebihan itu harus ada pada seorang ahlul bait Nabi. 6 itu adalah yang pertama keilmuan. Seorang imam ahlul bait Rasulullah harus memiliki keilmuan yang paling tinggi, keilmuan yang paling dalam dari semua makhluk hidup yang ada. Yang kedua, kesabaran. Juga harus punya tingkat kesabaran yang sangat tinggi, hingga membuat para malaikat pun iri. Kalau bahasa dari ziarah Sayyidah Zainab. Dan juga harus memiliki rasa ketabahan yang lebih dari semua makhluk hidup. Dan juga harus memiliki kefasihan sastra dan kefasihan dalam berbicara dalam semua bahasa yang ada di muka bumi ini. Di semua bahasa, bahkan bukan hanya bahasa manusia, bahkan bahasa hewan, bahasa para malaikat. Dan juga keberanian yang orang yang paling berani dari yang paling berani. Lalu rasa cinta di hati orang-orang yang beriman. Ini kriteria ini berlaku bagi para imam al-ma'sumin alaihimussalam. Kemarin kita membahas mengenai Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihissalam, kehidupannya, biografinya. Insyaallah sekarang kita akan melanjutkan mengenai Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam dengan kemuliaan-kemuliaan, keilmuannya, kesabarannya yang tercatat. Karena apa yang tercatat? Karena pasti banyak yang tidak tercatatnya atau hilang catatan tersebut. Tapi kita akan membahas mengenai Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam dari mulai kemuliaannya, kesabarannya, keilmuannya yang di atas rata-rata, yang di atas semua makhluk hidup. Dari mulai kebahasaannya yang bisa berbicara dengan semua bahasa, keilmuannya yang tentang kesehatan, keilmuannya tentang
agama, tentang bagaimana ia berdebat dengan para pendeta, rabi, juga para pendeta Hindu, Zoroaster, dan lain sebagainya. Juga kita akan menelisik lebih dalam mengenai kondisi yang dialami Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam. Dan ini juga kita bisa menyimpulkan dari sini kenapa ada satu fakta menarik bahwa salah satu julukan panggilan bagi imam setelah Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam, yaitu dari Imam Muhammad Al-Jawad, Imam Ali Al-Hadi, Imam Hasan Al-Askari, panggilan tiga imam itu adalah Ibnu Ridho, wahai putranya Ar-Ridho, wahai putranya Ar-Ridho. Kita juga akan membahas mengenai ini. Jadi karena walaupun yang kedua kali untuk membahas Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam melanjutkan mengenai pembahasan yang minggu lalu, tapi mau kita membahas Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam 10 kali, 100 kali pun seperti tidak akan cukup untuk semua membahas kemuliaan dari Imam Ali bin Musa Ar-Ridho alaihissalam. Sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu kondisi sosial, politik, dan kondisi sosial yang terjadi pada masa Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam. Karena nanti ini semua akan terus bersambung. Karena kalau kita tidak tahu kondisi saat itu, maka kita tidak akan paham kisah-kisah berikutnya. Itu adalah membahas mengenai kondisi sosial politik Imam Ali Ar-Ridho pada minggu lalu secara singkat. Ini mungkin sedikit lebih bergambar lagi. Kita akan membahas mengenai masa Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam setelah syahidnya Imam Musa Al-Kadhim alaihissalam. Setelah Imam Musa Al-Kadhim alaihissalam syahid, dibunuh di penjara Baghdad oleh Sindi bin Sahak, suruhan dari Harun Ar-Rasyid, Harun mulai memperkuat lagi kekuasaan. Di situ Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam di Madinah, Harun di Baghdad, Imam di Madinah. Imam di Madinah mengumumkan kepada masyarakat Madinah bahwa dimasuk masjid dan mengumumkan bahwa ialah imam setelah ayahnya. Ada salah satu anaknya Imam Musa Al-Kadhim yang bernama Ahmad bin Musa. Ahmad bin Musa ini kakaknya Imam Ali Ar-Ridho. Kakaknya Imam Ali Ar-Ridho beda ibu. Orang-orang pada ngira bahwa Ahmad ini adalah imam setelah Imam Ali Ar-Ridho. Akhirnya mereka semua mendatangi Ahmad untuk berbaiat, untuk membaiat kepada Imam Ali Ar-Ridho, untuk membaiat kepada Ahmad. Ahmad menerima semua baiat umat. Lalu saat itu imam masih di masjid. Lalu Ahmad bin Musa ini mengajak umat yang telah membaiatnya, hampir penduduk Madinah, itu masuk masjid. Ketika masuk ke masjid, Ahmad bin Musa ini langsung naik mimbar dan berkata, wahai penduduk Madinah, kalian telah membaiatku, telah membaiatku dan mengakuiku bahwa aku adalah imam setelah ayahku. Tapi wahai penduduk Madinah, ketahuilah, sesungguhnya imam setelah ayahku bukanlah aku. Imam setelah ayahku adalah adikku yang bernama Ali. Lalu di situ Ahmad juga melanjutkan dan berkata, wahai penduduk Madinah, kalian telah membaiatku dan sekarang ikutilah aku. Turun dari mimbar lalu menghadap Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam, duduk badannya dan membaiat Imam Ali Ar-Ridho, mengaku keimaman Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam dan meminta seluruhnya untuk membaiat Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam mengakui Imam Ali Ar-Ridho sebagai imam setelah ayahnya. Dan di situ imam juga mengakui dan mengumumkan keimamahannya sebagai imam mengganti ayahnya. Tapi umat bingung, heran. Ya imam, kenapa engkau kok terang-terangan? Ini bagaimana jika Harun itu pasti mengejar, Harun pasti membunuhmu. Imam alaihissalam berkata, ketahuilah wahai penduduk Madinah, ketahuilah bahwa jika saja
Harun ar-Rasyid bisa menyakitiku, maka aku bukanlah imam. Situ di dalam masa setelah itu benar saja Harun mengirim pasukan ke Madinah. Harun mengirimkan pasukan ke Madinah dipimpin oleh seorang yang bernama Al-Jaludi, seorang jenderalnya. Mengirim pasukan ke Madinah setelah membasmi pemberontakan lain. Mengirim ke Madinah dan perintahnya satu, untuk menghancurkan keturunan Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ketika pasukan itu masuk Madinah, penduduk Madinah ketakutan. Semua penduduk Madinah masuk rumah, ketakutan. Mereka mengira akan terjadi peristiwa Harroh yang kedua, peristiwa penghancuran kota Madinah yang kedua. Mereka ini tiba-tiba Imam alaihissalam keluar. Imam alaihissalam keluar dari rumah menghadapi pasukan bersenjata lengkap yang dipimpin oleh Al-Jaludi. Ketika Imam alaihissalam menghadap pasukan itu, dengan tatapannya, dengan karismanya yang sangat luar biasa, pasukan tersebut goyah. Dengan melihat imam saja, dengan hanya melihat pasukan tersebut goyah, pasukan tersebut ketakutan sendiri. Padahal ini hanya satu orang menghadapi puluhan ribuan pasukan Harun yang dipimpin oleh Al-Jaludi. Mereka semua tidak bisa bergerak karena ketakutan melihat karisma dari Imam Ali Ridho alaihissalam. Setelah itu, tapi mereka juga mau kabur, mereka tidak bisa. Mereka takut karena kalau mereka kabur pasti mereka dihabisi oleh Harun karena tidak melaksanakan perintahnya. Akhirnya di situ Imam Ali Ridho alaihissalam berkata kepada mereka, "Wahai Al-Jaludi, kalian tidak akan menyakitiku, kalian tidak akan menyakiti kami, dan kalian tidak akan menghancurkan kami. Situ, ya udah, kalau gitu berikanlah sesuatu untuk kami." Akhirnya Imam alaihissalam untuk mencegah penumpahan darah, karena pasti dari penumpahan darah. Pasti kalau misalnya terjadi pertempuran, itu pasti dari penumpahan darah yang sangat besar. Karena penduduk Madinah itu bukan petarung. Akhirnya Imam masuk ke rumahnya, mengambil beberapa perhiasan yang dikumpulkan dari perempuan-perempuan keluarga Rasulullah. Dia ambil, lalu Imam menyerahkan kepada Al-Jaludi dan berkata, "Ini cukup, silakan kembali." Akhirnya di situ Al-Jaludi pun kembali ke tempatnya dan tidak terjadi apa-apa di Madinah. Hanya dengan satu karisma Imam Ali Ridho alaihissalam dan tatapan matanya yang sangat tajam. Nah, akhirnya perkataan Imam terbukti bahwa jika satu bukti bahwa Imam Ali Ridho alaihissalam adalah imam, Harun tidak akan bisa menyakitinya, karena Harun saat itu sudah meninggal. Harun meninggal tidak lama setelah peristiwa penyerangan kota Madinah. Harun memiliki dua anak. Harun ar-Rasyid memiliki dua anak yang berebut kekuasaan. Anaknya ada beberapa, hanya yang berebut kekuasaan yang paling menonjol adalah dua. Yang pertama Al-Amin dan Al-Ma'mun. Al-Amin ini menjadi putra mahkota, tapi Al-Amin ini memang bangsawan. Ayahnya seorang raja, Harun ar-Rasyid, dan ibunya juga seorang bangsawan Bani Abbas. Kalau Al-Ma'mun, dia anak seorang budak. Karena memang dasarnya bangsawan, Al-Amin ini kerjaannya hanya foya-foya. Kerjanya foya-foya, orang bodoh, gak bisa ngapa-ngapain, ngurus negara gak bisa, hanya foya-foya, pesta, dan pesta. Sementara Al-Ma'mun berbiasa hidup keras, biasa belajar, dan Al-Ma'mun terkenal orang yang sangat mencintai ilmu. Jadi Al-Ma'mun ini orang licik, tapi dia sangat mencintai ilmu. Jadi benar-benar liciknya itu sangat licik karena memang dia orang yang sangat pintar, yang mencintai ilmu. Beda dengan
kalau orang bodoh yang licik kan tidak akan terjadi apa-apa, karena dia tidak bisa apa-apain. Ini Al-Ma'mun adalah orang yang licik juga, tapi dia pintar. Al-Ma'mun itu tinggal di Khurasan, di kota yang bernama Mars. Sementara Al-Amin tinggal di Baghdad. Tidak lama, karena perebutan kekuasaan sama-sama mengklaim akan terah kekuasaan dari bapaknya, adalah perang saudara antara Amin dan Ma'mun. Perang saudara perang saudara cukup lama, mungkin sekitar 1 tahun kurang lebih. Akhirnya Al-Amin dikalahkan oleh Ma'mun. Dikalahkan oleh Ma'mun ini sebagai gambaran sedikit atas kelicikan dan triknya Al-Ma'mun. Itu dengan pasukannya, Al-Ma'mun itu berhasil membunuh Al-Amin, dan ini kepala Al-Amin dibawa ke istana Al-Ma'mun. Di istana Al-Ma'mun, di atas istana Al-Ma'mun di Mars, di Khurasan ini, Al-Ma'mun menjadi orang paling bersedih, menampakkan dirinya orang yang bersedih yang kehilangan kakaknya. Padahal ini yang ia sendiri yang bunuh, semua orang tahu. Di situ bersedih dan berkata, aku harus bertindak sebagai khalifah umat Islam. Kalau aku sangat tidak rela untuk melakukan ini, aku ingin melakukan apapun agar kakakku ini Al-Amin hidup kembali. Tapi aku tidak bisa melakukan apapun karena aku terpaksa harus melakukan ini. Dengan bahasa-bahasa yang dikeluarkan sangat indah dan meyakinkan bahwa ini hanyalah hal yang paling berat yang pernah ia lakukan, karena ia harus menjaga kekhalifahan. Di situ masyarakat dengan liciknya Al-Ma'mun mulai banyak bersimpati. Tapi di situ Al-Ma'mun juga tahu dia tidak bisa mendapat legitimasi jika tidak mendapat dukungan dari satu kelompok yang bernama Alawiyin, atau kelompok keturunan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang dipimpin oleh Imam Ali Ridho. Akhirnya Al-Ma'mun memutuskan untuk mendatangi Imam Ali Ridho, dari Madinah ke Khurasan. Akhirnya dibawalah Imam secara paksa, ditawari jabatan sebagai putra mahkota. Ini semua triknya Ma'mun untuk mendapat legitimasi kekuasaan dari musuh bebuyutan Abbasiyah, yakni kelompok Alawiyin. Di situ Ma'mun memaksa Imam alaihissalam untuk keluar, dan Imam juga ditanya oleh para pengikutnya di Madinah, "Ya Imam, apakah engkau keluar dengan rasa rela, dengan ridho, dengan rela, atau dengan terpaksa?" Imam menjawab, "Aku keluar dengan terpaksa, karena aku tidak mau meninggalkan kota ini, kota kakekku." Saat Imam alaihissalam itu keluar dari Madinah, Imam Muhammad Al-Jawad kurang lebih berusia umur 3 tahun. Imam pergi dari Madinah menuju Khurasan. Perjalanan yang panjang dari Madinah sampai Khurasan melalui beberapa daerah, dan setiap daerah berhenti, umat berkumpul, setiap daerah berhenti, umat berkumpul, sampai satu daerah masuk kota Nishapur. Awalnya masuk ke Qum. Di Qum para berkumpul, dan Imam memerintahkan untuk membuat majelis Asyura. Setelah itu Imam berjalan menuju Nishapur. Ini ada satu orang yang ngikutin terus Imam. Lalu Imam berkata, "Pulanglah, jangan diikutin terus, pulang." "Ya Imam, tapi tolong." Di daerah masuk ke daerah itu, satu daerah di dekat Nishapur itu kotanya sedang kekeringan. Tidak ada air dalam beberapa hari. Tidak ada hujan, kekeringan, kemarau. Dan Imam alaihissalam hari itu turun, dan Imam turun dari kudanya, lalu menggali tanah. Imam menggali dengan tangannya sendiri,
sebentar keluar pancaran air segar dari tanah yang keluar dan yang tidak berhenti menjadi sebuah danau. Imam wudu di situ, minum dari air itu dan memerintahkan orang-orang untuk minum di situ. Dan sampai sekarang danaunya itu masih ada. Masuk kota Nishapur. Di kota Nishapur ini imam berkumpul lagi sampai mau keluar dari kota Nishapur. Semua orang meminta kepada Imam alaihissalam untuk menyampaikan sebuah hadis. Sebuah hadis kepada Imam alaihissalam dari kakek-kakeknya. Di situ Imam alaihissalam langsung naik mimbar, naik ke bukit dataran lebih tinggi. Lalu Imam alaihissalam berkata, hadis ini terkenal dengan hadis silsilatul dhahab atau riwayat emas. Imam alaihissalam berkata, Sami'tu Abi Musa bin Ja'far. Sami'tu Ja'far bin Muhammad yaqul, Sami'tu Muhammad bin Ali yaqul, Sami'tu Ali bin Husain Zainal Abidin yaqul, Sami'tu Husain bin Ali yaqul, Sami'tu Al-Husain bin Ali yaqul, Sami'tu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam yaqul, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sami'tu bin Jibril, Sami'tu Allah azza wa jalla yaqul, aku mendengar, kata Imam Ali bin Musa Ridho alaihissalam berkata, aku mendengar dari ayahku Imam Musa al-Kadhim, dari ayahnya Imam Ja'far as-Shadiq, dari ayahnya Imam al-Bakir, dari ayahnya Imam Husain, dari Imam Zainal Abidin, dari ayahnya Imam Husain, dari ayahnya Imam Al-Salam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, aku mendengar Jibril berkata, aku mendengar Allah Jalla Jalaluh, Allah Azza wa Jalla berfirman, La ilaha illallah hisni man dakhala hisni amin azabi. La ilaha illallah adalah bentengku, dan barang siapa yang masuk di bentengku, ia aman dari azabku. Lalu Imam alaihissalam melanjutkan, terdapat beberapa syarat untuk memasuki benteng tersebut. Bisyurutiha wa ana min syurutiha. Dan aku adalah, kata Imam alaihissalam, aku adalah kunci menuju gerbang tersebut. Jadi ada beberapa syarat untuk memasuki untuk masuk gerbangnya Allah yang berupa la ilaha illallah itu. Dan aku, kata Imam, adalah satu syarat tersebut di wilayah kepada Imam Ali Ridho alaihissalam, kepada ayahnya, kepada putra-putranya, sampai ke wilayah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Berwilayah kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah kunci menuju gerbang. Jadi sama senada dengan hadis yang lain, wilayah Ali bin Abi Thalib alaihissalam hisni mendahului hisni amin azabi. Wilayah Ali bin Abi Thalib adalah gerbangku, dan barang siapa yang memasuki gerbangku aman dari azabku. Itu adalah salah satu keutamaan yang disebut hadis emas, karena inti dari hadis tersebut adalah tidak ada orang yang mampu memahami secara sempurna la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, sebelum ia berwilayah kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan wilayah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah jaminan ia untuk tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam setelah itu masuk ke Mars, disambut oleh Al-Ma'mun. Kita telah membahas mengenai penyambutan Al-Ma'mun di minggu lalu. Pembahasan Al-Ma'mun yang sangat merendahkan diri, berkata, wahai Imam, wahai putra Rasulullah, sungguh engkau yang paling berhak menerima mahkota ini, menjadi khalifah
adakah engkau wahai putra Rasulullah? Sesungguh aku tidak berhak. Di situ ini bagian dari politiknya triknya Ma'mun. Di situ Imam alaihissalam menjawab, wahai Ma'mun, ini bagian dari keilmuan imam yang sangat luar biasa, karena tidak mungkin orang bisa kepikiran menjawab seperti ini. Menjawab jika ada mahkota diserahkan untuk kamu jadi khalifah, jadi seorang raja di wilayah yang menjulang dari ujung Iran, dari ujung Afghanistan, Iran, Asia Tengah, Asia Barat sampai Eropa, kira-kira bakal ditolak atau enggak? Tidak mungkin ada orang yang menolak kekuasaan itu. Di situ Imam alaihissalam setelah Ma'mun menyerahkan mahkota, Imam menjawab, wahai Ma'mun, mengapa engkau melakukan ini? Wahai Ma'mun, jika ini memang hakmu, wahai Ma'mun, maka engkau tidak boleh memberikan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada orang lain. Wahai Ma'mun, jika ini amanah yang diberikan kepada Allah, maka engkau tidak bisa menyerahkan amanah ini kepada orang lain. Tapi wahai Ma'mun, jika seperti yang engkau katakan bahwa engkau tidak berhak atas kekhalifahan ini, maka engkau tidak bisa memberikan apa yang bukan hakmu kepada orang lain. Di situ Ma'mun terpukul di hadapan umat, di hadapan masyarakat terpukul. Mana mungkin ini ada orang yang bisa menolak seperti ini? Jadi rencananya Ma'mun itu, jadi biar imam menerima, lalu Ma'mun umumin, ini Ali bin Musa itu sama kayak orang-orang lain, jika ada kekuasaan, jika ada harta pasti menerima. Dia tergoda sama tergoda sama kekuasaan. Setelah imam menerima, Ma'mun kudeta lagi. Dan ini bilang ini Ali bin Musa itu sama aja orang biasa, bukan orang-orang yang luar biasa. Tapi Imam alaihissalam tahu rencananya Ma'mun. Ma'mun terpukul di situ. Akhirnya Ma'mun keluar, menyuruh orang-orang keluar. Ma'mun juga keluar. Beberapa hari kemudian Ma'mun mengundang Imam alaihissalam ke ruangannya. Lalu Ma'mun berkata, wahai putra pamanku, kata Ma'mun, wahai putra pamanku, jika engkau menolak kekhalifahan, maka terimalah menjadi penerusku, menjadi putra mahkota. Kata Imam, enggak, saya tidak mau menerima putra mahkota. Terus Ma'mun berkata lagi, wahai putra pamanku, jika engkau menolak jabatan ini, maka akan terpaksa melakukan apa yang ayahku lakukan kepada ayahmu. Jadi ayahnya Ma'mun Harun ar-Rasyid kan telah membunuh Imam Musa al-Kadhim, ayahnya Imam Ali Ar-Ridha. Jadi Ma'mun mengancam, wahai Ali bin Musa, wahai putra pamanku, kan ini Bani Abbas itu putra Imam Ali. Jadi kalau orang Arab itu kalau walaupun jauh, kadang suka di wahai sepupu, wahai paman, padahal jauh gitu. Itu hal yang biasa. Wahai putra pamanku, jika engkau menolak jabatan ini, maka akan melakukan apakah ayahku lakukan pada ayahmu? Aku akan membunuhmu. Akhirnya Imam menerima jabatan itu dengan satu cara. Imam tidak akan menaruh seseorang menjadi pejabat atau memecat seseorang. Itu di sini Imam mengumumkan syarat itu untuk sama tidak mengakui keabsahan Ma'mun. Itu bagian dari ininya Imam, strateginya Imam. Diumumkanlah suruh semua pada bai'ah. Di situ banyak. Kita membahas tentang mulai Imam Ali Ridho alaihissalam. Di situ mulai banyak yang bertanya-tanya dari Bani Abbas. Ini apa-apaan? Kok ada keturunan Ali jadi putra mahkota? Kok ada keturunan Ali jadi putra mahkota? Dari mengikut Imam juga banyak yang kenapa kok Imam mau nerima dari Ma'mun? Jadi kericuhan di situ. Di situ diumumkan, banyak akhirnya mengakui bahwa kemuliaan Imam Ali Ridho alaihissalam. Dibuktikan dengan debat. Ada pejabat Abbasiyah yang terkenal sangat pintar dari Bani Abbas itu mendebat Imam alaihissalam. Mendebat Imam dengan beberapa jawaban, kalah.
Dengan itu akhirnya dia mengakui bahwa engkau adalah orang yang paling pintar. Bahkan salah seorang sejarawan terkenal dari Ahlus Sunnah yang bernama Az-Zahabi ini pernah berkata, Ali bin Musa Ar-Ridho adalah orang yang paling berilmu, yang keturunannya paling suci, yang paling berilmu, yang paling faqih, yang paling hebat, yang paling dermawan, yang semua orang di dunia ini pernah temui. Di situ karena tapi lama-lama pengaruh imam di Khurasan mulai semakin kuat. Al-Ma'mun gak mau ini terjadi. Ini tidak sesuai dengan rencananya Al-Ma'mun. Akhirnya Al-Ma'mun sama Perdana Menterinya namanya Fadl bin Sahal. Fadl bin Sahal dengan Al-Ma'mun itu mungkin mirip dengan Muawiyah dan Amr bin As. Akhirnya mereka berdiskusi dan akhirnya memutuskan ini udah berapa hari, udah habis sebulan, udah berbulan-bulan lah di Khurasan ini kering, kekeringan dan kemarau, tidak pernah hujan. Akhirnya ia sepakat untuk bilang kepada Al-Ma'mun. Ini peristiwanya terjadi setelah Imam alaihissalam diminta untuk menjadi imam sholat. Jadi imam minggu lalu pernah dibahas. Jadi Imam alaihissalam pernah diminta menjadi imam sholat id oleh Al-Ma'mun. Di situ dengan caranya Rasulullah. Tapi setelah nyampe di tempat ternyata umat yang berkumpul menjadi jamaahnya Imam itu sangat banyak. Semua ikut Imam Ridho sehingga itu menyebabkan Ma'mun ketakutan dan Ma'mun menggantikan posisi Imam Ridho akhirnya. Karena Ma'mun ketakutan. Nah, menyuruh imam untuk pulang. Nah, karena peristiwa itu Ma'mun takut. Ini kalau semakin gini-gini terus, semakin besar pengaruhnya Imam Ridho. Akhirnya Ma'mun karena ada kekeringan, Ma'mun itu memerintahkan imam untuk mimpin sholat hujan. Untuk berdoa di depan masyarakat umum untuk meminta hujan. Imam alaihissalam berkata kepada Ma'mun, ya saya akan melakukannya. Ketika itu Ma'mun minta hari Jumat. Kata Imam, akan melakukannya hari Senin. Karena Rasulullah SAW dan Amirul Mukminin telah datang ke mimpiku dan berkata bahwa lakukanlah itu hari Senin. Di situ Ma'mun menerima, oke, hari Senin gak apa-apa. Pada hari Senin dikumpulkan semua umat karena Ma'mun yakin Ma'mun ini orangnya katakanlah terlalu mengandalkan logikanya, pintar saat mengandalkan logikanya. Dengan logika apapun kata Ma'mun mustahil bakal ada hujan. Akhirnya dikumpulkan untuk merendahkan imam. Jadi dengan harapan setelah ini terjadi hujan gak turun, Imam bisa mencat lagi Imam itu dari jabatan putra mahkota, bisa mencat dan imam jatuh posisinya, karena nggak mungkin ada hujan. Akhirnya Imam alaihissalam ke lapang luas memimpin doa. Imam sholat 2 rakaat dan memimpin doa. Ini semua pada ini lama doanya. Tiba-tiba muncul angin, muncul awan. Wah, semua pada heboh. Udah muncul awan. Imam berkata, tenang, awan yang ini untuk kota lain, bukan untuk yang ini. Awan untuk pergi lagi. Doa lagi, awannya muncul lagi. Imam berkata lagi, tenang, awan ini untuk kota yang lain, kota yang itu lebih kekeringan. Awan itu lewat lagi. Semua akhirnya pada, bohongan ini mah. Bener, ini mah bohongan lah, mustahil akan hujan turun. Banyaklah yang pulang dari situ. Karena doanya imam semakin lama. Banyak yang pulang karena udahlah mustahil terjadi hujan. Ini mah bohong-bohongan aja. Tiba-tiba awan muncul lagi, mau hujan. Setelah mereka itu banyak yang nyampe rumah, hujan deras. Hujan sangat deras. Hujan sangat deras yang sangat deras. Akhirnya mereka semua pada yakin kan keimaman Imam Ridho. Bahkan beberapa ada yang melebih-lebihkan Imam Ridho karena peristiwa itu. Melebih-lebihkan Imam Ridho karena peristiwa itu. Melebih-lebihkan dalam arti, jangan-jangan Ali bin Musa ini nabi. Jangan-jangan Ali bin Musa ini nabi.
Sampai ada yang kayak gitu, saking pada heran, pada kagum semua karena terjadi hujan yang sangat besar, hujan yang sangat lebat. Imam membantah hal itu langsung. Imam mengecam orang-orang yang menganggap sebagai nabi. Karena terjadi hujan besar, karena mereka udah selesai masa keringannya, setelah kembali, nggak lama beberapa hari kemudian, ada satu pejabat Bani Abbas yang bilang ke Ma'mun. Pejabat Bani Abbas ini masih saudara dengan Ma'mun, dan dia pengen putra mahkota itu dia. Bilang ke Ma'mun, wahai Ma'mun, jangan sampai putra mahkota, jangan sampai dinasti Bani Abbas itu runtuh karena ada orang seperti ini. Dia ini penyihir. Dia bilang gitu. Ini adalah penyihir, putra penyihir. Kata Ma'mun, kata orang tersebut, aku akan buktikan. Aku akan buktikan bahwa ini, kata Ma'mun, enggak, dia bukan penyihir. Tidak ada penyihir yang seperti itu. Akhirnya, ya oke lah, dia bukan penyihir. Ini hanya berlebihan. Ini dia hanya peramal cuaca. Kata pejabat Bani Abbas tadi, ini hanya peramal cuaca aja. Memang udah pasnya hujan. Memang pasnya hujan aja, itu mah nggak ada yang ini. Biar aku buktikan, wahai Ma'mun. Akhirnya Ma'mun, oke, kalau gitu aku pengen itu, buktiin pendapatmu. Ya biar sekalian tambahin kan, kata Ma'mun, udah stres juga Ma'munnya. Akhirnya dikumpulkan pejabat-pejabat Bani Abbasiyah di satu meja makan, suatu ini makan yang besar. Di situ bilang akhirnya si orang tersebut ke Imam Ali Ridho, wahai Ali bin Musa, engkau hanya peramal cuaca, jadi engkau jangan mengklaim keimamahan atau apapun itu kalau hanya modal peramalan cuaca. Banyak peramal cuaca yang kayak kamu juga banyak. Imam berkata, itu bukan hanya ini. Imam diam di situ. Lalu dia berkata lagi, udahlah, jangan sosok mujizat. Emang kamu nabi apa mujizat? Kata orang tersebut, kamu emang seperti Ibrahim yang bisa misahin burung, terus burungnya nyatu lagi. Imam alaihissalam berkata, ini bukan mujizat, ini bukan apa yang aku tidak mengaku nabi. Ini adalah apa yang Allah berikan kepadaku. Gak usah kayak gitulah. Sekarang buktiin aja lah. Kalau kamu punya mujizat mah, kalau kamu punya karomah itu buktikan aja. Gak usah kayak gitu. Imam alaihissalam dari situ di depan ini, Imam sabar karena digituin kan pasti semua orang juga kesel. Imam sabar, Imam. Kalau gitu di situ ada lukisan singa. Imam langsung berkata, wahai singa, keluar. Tiba-tiba lukisan yang 2 dimensi itu keluar menjadi singa asli. Keluar dari lukisan menjadi singa asli dan memakan orang itu. Keluar memakan orang tersebut. Semua terjadi kehebohan. Ini bagaimana tiba-tiba ada singa di istana? Ya, di istana tiba-tiba ada singa yang keluar dari lukisan. Wah, semua orang pada ini. Akhirnya Ma'mun meminta, udah Ma'mun ketakutan lagi. Akhirnya kata Ma'mun, wah, ini mah tolonglah, apapun jangan ini keluar, masukin lagi. Akhirnya Imam memerintahkan singa tersebut untuk masuk lagi ke lukisan itu. Masuk ke lukisan itu, singa tersebut masuk lagi. Setelah itu Ma'mun, wah ini makanya bener. Udah ini makanya benar. Cuman kalau gini kata Ma'mun, aku gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini udah bukan mainan politik. Akhirnya Ma'mun memerintahkan, gak lama setelah itu Ma'mun memerintahkan seorang ahli santet dari India. Memerintahkan seorang ahli santet dari India yang paling terkenal, yang paling masyhur untuk datang ke Khurasan. Akhirnya diundanglah. Ahli santet itu bilang ke Ma'mun, ngapain kamu undang saya? Banyak murid-murid saya juga banyak yang bisa ini. Enggak, ini harus yang paling hebat, kata Ma'mun. Secara rahasia aja katanya. Tapi ini gimana? Emang siapa yang mau ditarget? Nanti akan lewat orangnya. Sembunyi, nanti orangnya akan lewat.
Tiba-tiba ini kan ahli santet itu menunggu, emang siapa sih? Harus saya sendiri datang dari India untuk yang mau disantet itu siapa? Tiba-tiba Imam Ali Ar-Ridho lewat. Imam Ali Ar-Ridho lewat, langsung ini orangnya, kata Ma'mun. Langsung kaget, ahli santet dari India itu kaget langsung. Wahai Ma'mun, ini orangnya. Iya, gila kamu wahai Ma'mun. Dunia dan sisinya ada karenanya. Ini orang yang sangat tinggi derajatnya, yang diakui oleh langit dan bumi. Aku tidak mungkin bisa untuk mensantetnya, nggak bisa mungkin menyelakainya dengan apapun itu. Kaget dengan itu, akhirnya kabur. Asalnya itu kabur karena ketakutan melihat Imam Ali Ar-Ridho. Jadi bukannya ahli santet yang paling hebatnya itu menyantet imam, malah kabur karena ketakutan melihat Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam. Karena dia tahu kedudukan Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam. Jadi dari situ aja, dari yang paling hebat itu kita bisa lihat bagaimana kedudukannya Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam. Yang maka dari itu sangat menjadi kebanggaan juga bagi kita sebenarnya, bahwa kita bisa menyatakan diri sebagai mengikuti Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam. Orang yang sangat dari keilmuannya, dari kehebatannya, bahkan sampai tadi kayak ahli santet, dan itu baru karomahnya sedikit, belum masuk keilmuannya. Itu ketakutan kepada Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam. Imam alaihissalam seperti kita ketahui itu menguasai berbagai jenis bahasa, semua bahasa. Pernah suatu ketika imam itu kan ditempatkan di sebuah tempat mewah di Putra Mahkota, ditempatkan sebagai di dekat istananya Ma'mun. Itu sampai namanya istana itu banyak budak-budak. Ada budaknya itu. Jadi kalau orang Slavik sama orang Romawi. Banyaknya orang itu. Jadi kalau kita mikir budak itu bukan pasti kulit hitam ya. Karena zaman itu ya negara yang kalah perang, budak dibawa pasti itu jadi budak. Banyak budak orang Slavik, orang kulit putih, orang Romawi. Di situ imam mendengar percakapan. Di situ mereka imam itu duduk di tempatnya. Imam mendengar mereka bercakap-cakap dengan bahasanya mereka. Jadi mereka itu ngomong agak keras. Jadi imam di ruangan sebelahnya bersama para sahabatnya sama pembantunya. Pembantunya ini juga mendengar. Nama pembantunya namanya Yasir. Yasir dan imam juga mendengar. Karena omongan mereka mungkin saling bercanda atau ini nanti dengan bahasa mereka. Imam sambil mendengarkan, mereka berkata bahwa ini biasanya ada semacam donor darah lah, ada semacam donor darah. Kalau misalnya tiap tahun itu darah diambil, katanya ada darah diambil di sana. Tapi ini udah berapa tahun enggak? Kok asa gimana ya katanya? Kata si orang Romawi tadi. Akhirnya besoknya di situ ini pembantunya itu Yasir namanya, itu meriwayatkan peristiwa ini. Imam memerintahkan Yasir untuk memanggil budak tadi yang dari Romawi tadi. Panggil. Imam juga memanggil dokter. Imam mengajarkan ke dokter tersebut untuk ngambil darah, semacam donor darah dari orang Romawi tersebut. Diajarin sama imam untuk ngambil di sini, ini di sini, di sini. Ya karena ini sebenarnya udah istimewa, kan donor darah sekarang ya itu orang biasa. Cuman zaman dulu di barat aja baru pertama kali sukses ada donor darah itu tahun 1600-an. Jadi di sini imam mengajarkan ke dokter tersebut untuk caranya ngambil darah dari orang Romawi tadi. Ngambil darah dari semacam donor darah dari orang Romawi tadi. Akhirnya Yasir ini ngeliatin kan, wah penasaran juga, mau ikutan lah. Kata imam Yasir ini nggak ngomong siapa-siapa dalam hati. Imam bilang, wah Yasir, janganlah kau ikut donor darah, janganlah kau ikut mengeluarkan darahmu, karena nanti kau akan sakit. Tapi penasaran aja, nggak diabain kata-kata imam. Akhirnya dia udah selesai itu, akhirnya dia pengen juga, bilang ke tabib pengen juga. Akhirnya diambil darahnya, ternyata pas diambil darahnya luka tangannya,
luka dan sangat sakitan yang sangat luar biasa dari tangannya. Ada kesakitan yang sangat luar biasa dari tangannya, sampai berkata kepada imam, ya imam ini gimana? Kata imam, kan aku udah bilang, kata imam, jangan ikut donor darah, jangan ikut diambil darahnya. Di situ, iya ya imam, afwan, tapi ini gimana, sakit. Akhirnya imam memegang tangannya dan meludahi tangannya. Tangannya sembuh. Tangannya sembuh. Imam berkata kepada Yasir ini, selama beberapa waktu jangan kau makan malam, karena ketika kau makan malam nanti akan sakit lagi. Di situ akhirnya tapi Yasir ini karena ini kan ya, aduh gua merasa agak lapar malam-malam. Akhirnya makan lagi. Setiap makan sakit lagi. Setiap makan sakit lagi. Tapi pas mau bilang ke imam, malu. Oh iya kan kata imam nggak boleh makan, tapi dia tetap makan. Akhirnya kita sama imam, ini udah jangan dulu sampai berapa waktu. Akhirnya dia nurut. Setelah nurut akhirnya udah nggak sakit-sakit lagi. Pernah juga imam diundang ke satu bangsawan, satu rumah bangsawan di Khurasan. Bangsawan itu punya banyak budak. Banyak budaknya itu Romawi dari Persia. Itu banyak budak-budak dari Persia. Di situ penasaran kan, ngetes, ini bener nggak katanya? Bener nggak ini emang punya keilmuan yang sangat dari bidang bahasa? Akhirnya si bangsawan itu bilang ke ininya dan memanggil orang-orang, ada orang Romawi panggil, ngobrol sama imam, ngobrol pakai bahasa Romawinya. Ada yang datang lagi Slavik, ngobrol pakai bahasa Slavik. Bahasa Slavik kayak bahasa Rusia. Pakai bahasanya. Ini pakai bahasanya. Ada dari India pakai bahasanya. Sama ada yang dari Persia, coba dari Persia, dipanggil dari Persia. Ngomong dari Persia, budak itu pakai bahasa yang lebih fasih bahasa Persianya, sampai orang Persia itu diajarin. Jadi orang Persia, budak Persia itu diajarin sama imam kefasihan bahasa Persianya sendiri. Diajarin tata bahasa yang paling benarnya, bahasa sastranya, gaya bahasanya dari bahasa Persia sendiri. Jadi imam ngajarin orang Persia, bahkan imam kan orang Arab. Imam ngajarin orang Persia tentang bahasa Persia. Di situ ada salah satu yang paling setia kepada imam, sahabatnya yang paling setia, ikut terus sama imam, yang bernama Abu Sal. Banyak yang ada di riwayat Imam ada dulu ini dari Abu Sal ini. Dan Abu Sal itu nanya kepada imam, ya imam, kok kamu bisa seperti itu? Ini pertanyaan yang sifatnya mungkin untuk imam menjelaskan, agar imam menjelaskan. Akhirnya imam itu bilang, jika aku, kata imam, jika aku itu tidak bisa, jika aku tidak bisa, aku ini hujah Allah atas makhluknya. Jika aku tidak bisa hal sekedar bahasa saja, bahasa penyambung antara manusia. Jika aku tidak bisa bahasanya, hal dasar seperti bahasa, bagaimana aku jadikan hujahnya Allah kepada kaum tersebut? Dan jangankan bahasa dunia, janganlah bahasa manusia, bahasa hewan pun. Imam AS itu pernah menyelamatkan rusa. Ini kejar-kejar singa. Singa tersebut ini sama imam, rusa tersebut curhat sama imam. Akhirnya, ya kata imam, tiba-tiba ada singa lewat. Singa dikasih tahu sama imam, dan singanya nggak makan rusa tersebut. Ya singanya curhat, tolong ya imam, kasih tahu ke singa jangan makan aku. Katanya aku ini baru punya anak. Janganlah ya imam, tolong kasih tahu. Akhirnya rusa tersebut iya kata imam. Akhirnya rusanya pergi, datang singa, singanya mau ngejar kan. Mau ngejar. Situ imam memperhatikan singa tersebut, persahabatnya ngeliatin kan udah ketakutan ada singa. Di situ diajak ngobrol singanya sama imam, ngajak ngobrol. Ini kasih tahu sama imam jangan kejar itu singa, jangan kejar rusa itu, kasihan kata imam. Siap ya imam, pergi ya singanya. Suatu saat lagi pernah tiba-tiba ada singa, ada harimau datangin imam. Ada harimau datangin imam. Para sahabatnya ketakutan lagi. Ini apaan kalau ada harimau? Harimau itu datangin imam dan ngobrol sama imam. Ya kata imam sambil doain sama imam ini, kasih tahu doain. Yang harimau itu pergi. Ya itu sahabatnya ya imam, ngomong apa sama harimau ya imam?
Akhirnya imam jawab, tadi harimau itu minta doa karena istrinya mau melahirkan. Ini agak susahnya mau melahirkan, harimau tersebut minta doa. Ini doain sama imam. Harimau itu bilang, imam, nanti ini ada banyak betina atau jantan? Kata imam, terserah ke harimau tersebut. Akhirnya harimau itu pergi, didoain sama imam, harimau pergi. Jadi Imam Ali Ridho alaihissalam jangankan bahasa manusia, bahasa hewan pun paham. Karena beliau adalah hujjah Allah atas makhluknya. Makhluk Allah kan jadi manusia. Jadi hujjah Allah atas semua makhluknya, tidak mungkin tidak paham dari bahasa. Lanjutkan kisah tadi yang Ma'mun. Nabi Imam Ali Ridho alaihissalam, akhirnya Ma'mun udah gak kuat. Kata Ma'mun, akhirnya Ma'mun mau ngumpulkan pendeta-pendeta, mulak pendeta terus dari Zoroaster, dari kaum Brahmana ke Hindu, pendetanya Hindu, ngumpulin dari Zoroaster, dari Kristen, dari Rabi Yahudi. Di situ Ma'mun nyuruh debat. Fadl bin Sahal ini berkata kepada Ma'mun di belakang layar, wahai Ma'mun, kau udah cukup bukti ya Ma'mun, ini bukan orang biasa. Kok masih perlu lagi? Kata Ma'mun. Iya. Apakah kau telah memutuskannya ya Ma'mun? Kata Fadl bin Sahal. Iya, aku telah memutuskannya. Memutuskan maksudnya untuk membunuh imam. Di situ Ma'mun bilang, jadi ini untuk terakhir kali, kata Ma'mun. Jadi aku tahu apa harga kekuasaanku, untuk mendapatkan kekuasaanku. Jika itu harganya hanya sekedar dunia, aku terima. Dan jika pun harganya aku telah harga membunuhnya, berarti aku dimusuhi dan aku pasti di neraka, kata Ma'mun, aku pun akan menerimanya. Tapi yang penting aku tetap berada di kekuasaan ini. Nauzubillah min dzalik. Itu Ma'mun akhirnya terus berdebat. Perdebatan awal tentang Kristen. Sama Kristen perdebatan panjang lebar sampai satu saat, ini perdebatan sangat panjang, mungkin bisa karena waktu yang sudah, untuk mempersingkat waktu tidak bisa secara detail. Cuman ada diskusinya oleh pendeta itu bilang ke imam. Kata imam ke pendeta tersebut, wahai pendeta, kami ini percaya tentang, satu kutipannya, wahai pendeta, kami percaya tentang Isa Al-Masih itu memiliki zat Tuhan dalamnya. Tapi wahai pendeta, wahai uskup, kami tidak percaya kalau Isa Al-Masih ini orangnya suka ibadah. Isa Al-Masih ini tidak pernah ibadah. Isa Al-Masih tidak pernah puasa, tidak zuhud. Jadi setelah imam bilang seperti itu kepada uskup marah. Kata uskup, katanya engkau orang paling alim, dikatakan orang muslim. Tapi kenapa engkau bilang bahwa Isa Al-Masih itu tidak pernah ibadah? Engkau berdusta. Marah kayak gitu, Imam Hasan berkata kepada pendeta tersebut, pada uskup, wahai uskup, jika engkau mengatakan Isa masih memiliki zat Tuhan di dalamnya, mengapa ia masih beribadah? Kenapa? Terus kepada siapa ia beribadah? Ia memiliki zat Tuhan dan ayahnya adalah Tuhan. Kepada siapa ia beribadah? Masa beribadah kepada ayah sendiri? Masa beribadah kepada diri sendiri kan tidak mungkin. Akhirnya di situ diam tersebut. Ada juga tentang menghidupkan. Ini apa? Nabi Isa menghidupkan orang mati. Jika engkau menganggap Nabi Isa itu menghidupkan orang mati, bagaimana Nabi Yehezkiel? Kata Imam Ali Ridho alaihissalam, Nabi Yehezkiel itu pernah menghidupkan satu desa dari kematian, dihidupkan semua. Apa itu Tuhan juga? Diam. Debat dengan Yahudi tentang Nabi Musa. Dan imam sepanjang perdebatan ini, imam itu hanya mengutip dari kitab-kitab mereka. Jadi ketika berdebat dengan Kristen, dia pakai kitab-kitab kayak kitab mereka, pakai Injil. Jika berdebat dengan Yahudi, pakai dengan Tauratnya, dengan perjanjian lama, dengan Tauratnya, dalil-dalil yang dikeluarkan. Perdebatan yang sangat panjang terjadi antara tokoh-tokoh ini dan imam, sampai semua dikalahkan oleh Imam alaihissalam. Dan itu dilanjutkan debatnya oleh dengan para teolog, para ahli-ahli filsafat, dilanjutkan debatnya. Imam alaihissalam masih mengalahkan mereka. Setelah Imam alaihissalam itu mengalahkan mereka, tambah
mengikuti imam, tambah melihat imam sebagai orang yang sangat istimewa. Dan itulah sangat terkenal Imam Al-Yardi di situ, sangat masyhur akhirnya. Dan mungkin perdebatan ini kita akan bahas di waktu yang lain untuk detailnya. Tapi di situ akhirnya Ma'mun karena udah tidak kuat, kesal, akhirnya Ma'mun berjalan bersama imam itu ke wilayah Tus. Ke wilayah Tus, di wilayah Tus ini yang sekarang menjadi Mashhad. Di situ Ma'mun memerintahkan seorang ininya untuk membunuh bayaran, untuk membunuh sahabat imam yang dibunuh. Imam tahu ini kelakuannya Ma'mun. Akhirnya imam mendatangi Al-Ma'mun. Tadi membunuh bayaran itu membunuh imam juga, tapi gagal. Akhirnya imam mendatangi Ma'mun. Ma'mun di situ sedang memerintahkan imam bersama Abu Sa'd. Abu Sa'd ini yang tadi bersama imam terus. Ma'mun memerintahkan Abu Sa'd untuk keluar. Abu Sa'd akhirnya keluar. Ini berdua di ruangan tersebut. Nah, di ruangan tersebut Ma'mun berkata kepada imam untuk memakan anggur. Diberikan anggur, imam berkata, tidak, aku tidak akan makan anggur ini. Ma'mun masanya, makanlah. Kata imam, tidak. Didatangkan pasukan sama Ma'mun, makanlah atau engkau akan mati dengan pasukan ini. Akhirnya Imam AS mengambil anggur tersebut, dan minum jus 5. Sama racun juga. Dia anggurnya beracun, yang diminum beracun. Imam terpaksa suruh minum. Akhirnya ketika Imam alaihissalam itu hendak meminumnya, Imam seolah-olah berkata kepada ayahnya, wahai Musa bin Ja'far, wahai ayahku, wahai Musa bin Ja'far, engkau meninggal dalam keadaan dizalimi, tersendirian, diasingkan di penjaranya Harun. Sedangkan aku dibunuh dalam keadaan dizalimi, tersendirian, terasing di istananya Ma'mun. Imam akhirnya meminum minuman tersebut. Tidak lama imam keluar dari ruangan dan masuk ke tendanya imam. Masuk ke tendanya. Di situ Abu Sa'd langsung datang kepada imam. Efek racun sudah mulai bekerja. Di situ imam berkata kepada Abu Sa'd, wahai Abu Sa'd, beritahukanlah kepada para pengikutku, kepada Syiah, bahwa Ma'mun melakukan ini. Dikisahkan kejadian yang tadi terjadi berdua itu, bahwa Ma'mun telah melakukan ini kepada. Lalu imam berbaring di tempat tidurnya. Lalu Abu Sa'd berkata kepada Abu Sa'd, wahai Abu Sa'd, jangan biarkan orang mengurus jenazah, karena sebentar lagi putraku akan datang. Tiba-tiba di situ Abu Sa'd sedang duduk. Tiba-tiba karena di pintu ditutup, semua pintu ditutup. Tiba-tiba muncul dalam rumah anak kecil, anak berusia 9 tahun. Kata Abu Sa'd, anak tersebut sangat mirip dengan anak tersebut sangat mirip dengan ayahnya, dengan Imam Al-Yardi alaihissalam. Itu langsung berkata, siapa engkau, wahai anak kecil? Siapakah engkau? Lalu di situ anak kecil tersebut menjawab, aku adalah hujjah Allah atas kalian. Aku adalah Muhammad bin Ali. Di situ datang dan Muhammad al-Jawad alaihissalam, Imam Ali alaihissalam saat itu belum meninggal, dan berkata beberapa hal kepada Imam Muhammad al-Jawad yang Abu Sa'd tidak bisa mendengarnya. Imam alaihissalam syahid, meninggal karena diracun Al-Ma'mun. Di situ racun itu
lalu meminta Imam Muhammad Al-Jawad alaihissalam meminta kepada Abu Sa'ad untuk mengambilkan baskom, mengambilkan ke tempat wadah air, dan air kata ini nggak mungkin ada air, nggak mungkin di sini nggak ada. Buka lemari itu, kata. Tiba-tiba ada di lemari tersebut. Air ini dipakai untuk memandikan jenazah, untuk memandikan Imam alaihissalam, dan Imam yang mengurus jenazah Imam Ali Ridho adalah Imam Muhammad Al-Jawad alaihissalam yang tiba-tiba sampai di situ dari Madinah. Akhirnya Imam alaihissalam setelah mengurus jenazah ayahnya hilang. Imam Muhammad Al-Jawad alaihissalam hilang. Itu masuk Ma'mun masuk dan berkata, wah, langsung Ma'mun masuk. Ketika masuk langsung merobek-robek bajunya, mukul-mukul kepalanya. Wah, ini hal yang paling berduka, hal yang paling duka. Aku telah kehilangan putra Rasulullah, kehilangan penerusku. Untuk dimakamkan, kata Ma'mun, ini untuk makamkan di sebelah ayahku. Ditus juga kan makam Harun ar-Rasyid. Ketika hendak dipindahkan, di situ dikuburkan. Mau dikuburkan, kata ini di sini makamnya. Kata Abu Sa'ad, makamnya harus di titik ini. Kata Ma'mun, ini biar lebih dekat dengan ayahku. Ketika digali makam yang kata Ma'mun seru di situ, tiba-tiba keluar air dari makam tersebut, keluar air dan ikan-ikan. Nah, ikan-ikan yang ada ikan besar yang makan ikan kecil. Ma'mun kaget di situ. Lalu, kok ini bisa seperti ini? Ini udah kata Ma'mun. Jadi Ma'mun sampai bilang, ini orang, kata Ma'mun, Ali bin Musa ini hidupnya banyak mujizat. Udah meninggalnya pun masih ada mujizat. Katanya. Ini dimakamkan di situ. Ini Ma'mun bertanya kepada Abu Sa'ad, Abu Sa'ad, apa maksudnya ini? Tiba-tiba ada ikan. Di situ Ma'mun, di situ Abu Sa'ad berkata, wahai Ma'mun, sungguhnya Ali bin Musa Ridho alaihissalam pernah berkata kepadaku bahwa yang kan dilihat itu adalah ikan besar dan bukan ikan kecil. Itu adalah tanda, wahai Ma'mun, adalah tanda kehancuran Bani Abbas. Tanda kehancuran Bani Abbas, tanda kehancuran dari kezaliman. Ikan itu akan menggambarkan bahwa salah seorang keturunan Imam Ali Ridho alaihissalam, yakni Al-Qaim min Ali Muhammad, Al-Qaim dari keluarga Muhammad, akan menghancurkan segala bentuk kezaliman dan menggantinya dengan keadilan. Mendengar itu, Ma'mun kesal dan memenjarakan Abu Sa'ad. Abu Sa'ad dipenjara. Mungkin untuk tentang Abu Sa'ad ini akan nyambung pembahasan berikutnya. Insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan. Tapi di sini Abu Sa'ad dipenjara, dirantai di penjara. Sebagai seorang Syiah, Abu Sa'ad sabar menghadapi itu. Ia di penjara, ia kuat tabah di penjara karena ia mengingat bagaimana pemimpinnya, yakni Musa bin Ja'far yang dipenjara bawah tanah, terikat dan tersiksa. Juga bagaimana tentang Zainab dan Ali Zainul Abidin alaihissalam yang dipenjara, diarak dari Syam, diarak dari Kufah sampai ke Syam dengan segala bentuk siksaan, yang melihat orang-orang terkasihnya kepala di atas tombak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ala Nabi wa alaihi salam. اللهم صل على محمد وآل